Selamat siang Komandan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Felix O. Joshua Tambolon, pangkat Brigadir 2 Taruna, nomor akademi 19011. Mohon izin Komandan, mohon izin menjelaskan 5 soal tugas mengenai pelajaran KUHAP. Soal yang pertama itu, jelaskan administrasi yang harus dilimpahkan oleh penyidik dalam acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Yang pertama itu adalah acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa terdiri dari beberapa administrasi. Yang pertama itu adalah laporan polisi, surat tanda penerima laporan, sprint penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya suatu penyelidikan, surat pemanggilan terhadap tersangka, saksi maupun ahli, surat perintah membawa saksi ahli ataupun tersangka. Kemudian ada berita acara yang terdiri dari beberapa, yaitu berita acara TKP, berita acara atau BAP tersangka, BAP saksi ataupun BAP ahli. Kemudian ada berita acara penyumpahan saksi, ada berita acara rekonstruksi suatu kejadian yang terjadi, dan berita acara hasil pemeriksaan saksi. Kemudian ada surat kuasa tersangka dan administrasi upaya paksa. Administrasi upaya paksa ini dapat dilakukan apabila itu diperlukan, apabila upaya paksa tersebut dilakukan. Kemudian ada dalam administrasi upaya paksa itu terdapat ada beberapa, yaitu adalah sprint atau berita acara penangkapan, sprint dan berita acara penahanan, surat izin, sprint dan berita acara penggeledahan, surat izin, sprint dan berita acara penyitaan itu, dan kemudian sprint dan berita acara pemeriksaan surat. Kemudian ada daftar saksi, daftar barang bukti, dan daftar dan berita acara tindakan lainnya. Kemudian itu yang kedua, yaitu adalah acara pemeriksaan singkat, yang terdiri dari yang pertama laporan polisi, STPLP, sprint sidik, sprint panggilan terhadap saksi, tersangka maupun ahli, sprint dan berita acara penangkapan, surat izin, sprint dan berita acara penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan suatu surat yang dibutuhkan. Yang ketiga itu adalah dalam acara pemeriksaan cepat ada terdapat beberapa administrasi. Yang pertama itu adalah dalam tindak pidana ringan itu, penyelidikan langsung melakukan pelimpahan berkas, dan pelimpahan berkas itu langsung ke pengadilan tanpa melalui PO, dan administrasinya berupa laporan polisi, berita acara pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan para ahli, sprint dan berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat itu apabila ada. Kemudian itu ada STPLP dan surat panggilan. Ya. Untuk soal nomor 2, yaitu perbedaan acara pemeriksaan biasa, cepat, dan singkat. Perbedaan acara pemeriksaan biasa, cepat, dan singkat. Yang pertama itu dari jenis perkaranya. Kalau berita acara itu, kalau pemeriksaan biasa itu dalam jenis perkaranya itu pembuktian dan penerapan hukumnya biasa, kemudian sifatnya tidak sederhana. Kalau dalam acara pemeriksaan singkat, pembuktian dan penerapan hukumnya mudah sekaligus bersifat sederhana. Sedangkan pada berita acara acara pemeriksaan cepat itu ada yang dalam tipe yang itu ancaman maksimalnya 3 bulan dengan denda maksimal 7.500. Lalu adanya dan kasusnya itu yaitu penghinaan ringan maupun pelanggaran lalu lintas dalam acara pemeriksaan singkat tersebut. Kemudian dalam pengajuan perkaranya itu perbedaannya, yang pertama itu dalam biasa itu dilakukan oleh penyidik langsung ke jaksa dan PN. Kemudian surat pelimpahan, surat dakwaan, dan memiliki surat pelimpahan dan surat dakwaan. Kemudian kalau singkat itu sama seperti biasa, itu penyidik langsung ke jaksa dan ke PN. Kemudian dakwaannya itu diucapkan secara lisan dan ditulis dalam berita acara. Kemudian yang kalau cepat itu langsung dari penyidik langsung ke PN, dan kasusnya itu seperti tipiring, berita acara dan catatannya diajukan. Kemudian dari segi penegak hukumnya, yang biasa itu terdiri dari 3 orang hakim PN, yang singkat itu 3 orang hakim Langi.
Kalau dari penegak hukum itu biasanya itu tiga orang hakim dan PU, singkatnya tiga orang hakim PU, sedangkan cepat itu hakim tunggal aja tanpa PU. Kalau waktu persidangan itu, kalau biasa itu paling lambat pemanggilan itu 3 hari sebelum sidang. Kalau singkat itu, ketua PN tersebut menetapkan sidang tersebut dan kemudian 3 hari sebelumnya melakukan penghadapan. Dan kalau cepat itu seperti TPR gitu, sudah disiapkan PN persiapan sidangnya 3 hari sejak berita acara tersebut selesai. Kemudian dari saksi-saksi tersebut biasa itu saksinya bersumpah. Kalau singkat itu bersumpah, dan kalau cepat itu tidak seharusnya, tapi kalau diperlukan itu bisa dilakukan saksi itu untuk bersumpah. Kemudian upaya paksa yang dilakukan itu biasa itu melakukan banding dan kasasi. Kalau singkat itu tidak ada terhadap putusan. Kalau yang cepat itu banding untuk putusan yang dilakukan. Kemudian nomor 3 itu kiat-kiat bagaimana memproses perkara pencurian ringan hingga disidangkan. Proses perkara. Kalau proses perkara pencurian ringan tersebut hingga disidangkan, yang pertama itu perlu dilakukan persiapan awal seperti melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan, membuat administrasi penyidikan, mengirim SP2HP kepada pelapor, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan, serta persiapan seperti pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan untuk ditanyakan. Kemudian yang setelah itu melakukan gelar perkara untuk mendapatkan pendapat tentang perkara tersebut, dan kemudian melakukan rencana pemeriksaan tersangka, baru penetapan tersangka berupa surat, dan kemudian setelah dilakukannya penetapan tersebut, diadakannya pemanggilan terhadap tersangka tersebut dan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut. Selanjutnya nomor 4, pemeriksaan perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat. Kalau pemeriksaan acara perkara dengan acara cepat tersebut, seperti yang pertama itu tipiring, tindak pidana ringan itu yaitu pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 hari untuk menghadiri hal tersebut, perkara tersebut. Kemudian itu diberitahukan kepada penyidik supaya dapat mempersiapkan berkas-berkas perkara yang diperlukan. Kemudian ketiga yaitu pelimpahan berkas tersebut yang dilakukan oleh penyidik tanpa melalui penuntut umum, karena penuntut umum fungsinya itu diganti langsung atau diambil ahli oleh penyidik. Kemudian untuk menghadapi segala sesuatu yang diperlukan, maka diberikan waktu 3 hari pada penyidik. Kemudian pelaksanaan persidangan dilaksanakan atau tetap dilaksanakan sekalipun terdakwa tersebut tidak hadir dalam persidangan tersebut. Kemudian putusan tersebut dicatat dalam buku register. Kemudian setelah yang itu ada garlantas atau pelanggaran lalu lintas. Yang kalau dalam pelanggaran lalu lintas ini, pemeriksaan perkaranya yang pertama itu dengan pelimpahan perkara dengan mengirimkan surat tilang atau hasil tilang tersebut. Kemudian penyidik tidak perlu melakukan pelimpahan perkara dengan persetujuan penuntut umum. Kemudian jadwal pelaksanaan persidangan tersebut seperti tanggal waktu itu harus ada dalam surat tilang tersebut, dan kemudian persidangan tersebut dilakukan. Dalam persidangan tersebut, persidangan tidak dilakukan walaupun pelanggar itu tidak hadir dalam persidangan tersebut atau diwakilkan. Kemudian putusan hakim atau hasil putusan hakim dicatat dan didata di dalam daftar perkara. Kemudian hasil persidangan langsung tersebut dapat diberikan kepada terdakwa apabila terdakwa tersebut hadir dalam persidangan atau yang mewakili tersebut. Namun apabila tidak, maka tidak akan diberikan kepada orang tersebut.
Itu nomor 4, sekian. Nah, untuk nomor 5, 3 contoh perkara dengan putusan pemindahan lepas dari segala tuntunan. 3 contoh perkara. 3 contoh perkara dalam kasus dalam suatu putusan sidang. Yang pertama yang saya tahu itu kasus narkoba yang dilakukan Raffi Ahmad. Sekitar tahun 2000-an atau sekitar tahun 2013, Raffi Ahmad tergerebek di suatu rumah, yaitu sedang menggunakan suatu narkoba. Saya lupa nama narkobanya. Namun dia lepas dari tuntutan dalam penggunaan narkoba tersebut. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Narkotika Indonesia, jenis narkoba yang digunakan oleh Raffi Ahmad belum terdaftar atau masih baru, sehingga dia tidak dapat dituntut dan terjerat dan lepas dari, karena jenis itu masih belum terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika tersebut, sehingga dia lepas dari itu. Yang kemudian itu yang pertama itu pencurian laptop yang dilakukan oleh, contohnya itu anak sekolah atau anak sekolah sekitar umur 13 atau itu nomor 13, yang nomor 13 itu anak tersebut tidak dapat lepas dari jeratan untuk melakukan pencurian itu. Karena kenapa? Karena tindak pidana dia yang melakukan tindak pidana tapi masih di bawah umur. Kemudian yang terakhir itu ujaran kebencian dilakukan ustadz. Kasus tersebut divonis lepas oleh hakim karena yang dilakukan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau sehingga dia dinyatakan lepas dari jeratan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 5 soal mengenai pelajaran KUHP. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Komandan.